bareng bersama sepatu udara. Ngacang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap mengudara Kapten? Siap. Dan selamat datang juga di acara No Roaming. Apa tuh? Acaranya flashback buat teman-teman 90-an pada reunian. Jadi hari ini spesial banget karena kita pertama kalinya kolaps ngacang bareng dan no roaming. Kolaps ya. Kolaps. No Roaming sambil ngacang. Ngacang sambil no roaming. Oke. Ngacang ya. Ngacang. Jadi kita selalu pasti akan kasih tahu ngacang itu jangan jorok pokoknya. Nah, Ini ngacang. Ngacang itu adalah kita makan kacang bareng sambil ngobrol. Dan no roaming itu nostalgia, Nostalgia, romansa, and jamming. Dan hari ini kita kedatangan guest star kita adalah Iwan Bunyi nak belum ya? Suhu. Salah mulu tadi main ya. Dan untuk segmen ini seperti biasa ngacang dan roaming kita menguak perjalanan dari guest star kita dan hari ini adalah Iwan Saverius. Nah, kalau ada yang belum tahu nih, ya kan? Siapa tahu anak-anak milenial yang apa namanya yang nonton, ya kan kita kasih tahu Iwan Saverius ini, Om Iwan ini adalah bandnya itu dulu Edane. Wah, siapa yang nggak tahu? Siapa yang nggak tahu Edane? Kan? Kuakui. Oh, itu ya, Om ya? Yang lagunya Kuakui. Kuakui lah. Kuakui ya. Kiki Kuakui bahasa Jawa ya? Iya, makanya. Dan Blackout. Blackout. Siapa juga yang nggak tahu Blackout ya kan? Gokil. Gokil lah pokoknya. Hari ini pokoknya kita harus kuat, pokoknya kita harus Gali semua ya. gali. Tapi jangan gali pasir. Kita ketemuin. Itu galian singset. Jauh ya? Jamu. Galian. Gali. Jamu Madura. Jamu Malik. Oke, Galian. langsung ke pertanyaan pertama. Nah, pertanyaan pertama seperti biasa ini perkenalan dari Mbak Iwan, kita mau tahu karena kan tadi kita kasih tahu bahwa bandnya itu Edane dan Blackout. Kita pengen tahu nih dari Edane dulu nih, dari yang dulu. Ya. Mungkin kita dari kecil udah penikmat Edane. Nggak dari kecil juga Le. Ya minimal kesannya ini banget kan. Iya, mentang-mentang anak gambus lu. Edane. Iya kan? Nah, Om Iwan, Edane itu terbentuk tahun berapa sih? Edane itu terbentuk 92. 92. Iya, Dua. masih nama Wadidaw. masih E dan E. Oh. Dari Edan ya, Om ya? E dan E. Oh, Edan. Oke, Apa tuh? Tadinya proyek duo. Hmm. Jadi Sahrani dan Eki Lamo. Itu sebagai pelengkap aja dulu. Iya, oke. Pelengkap. Kurang lebih itu. Jadi Masuk aja. kita baru tahu nih. Dan E. Dan Kira E. tuh dari Edan Awalnya ya, itu. peserta Edan. Setelah main bareng sama Sepultura, baru kita berubah menjadi E dan E. Nah, itu bro. Ya, itu masuk album. Momentumnya, Iya. kultural ya. Gila men. Itu masuk album kedua Jabrik. Break. Ya. Ini gua agak bingung sih. Sepultura itu Nah makanya dulu, Nah. setahu gue sebelum Tura itu bandnya Uus. itu 10 tura. Ah 10 Tura. Yang maksud gue tahunya itu doang. Nah, ini. Maksudnya ini, ya kan Yes. Milenial nih dia. Kultural band ada persamaan itu yang gue nggak tahu. Maksudnya coba dijelasin gimana ceritanya gitu. Gimana tuh? Ya 92 itu memang awal band itu. Tapi kalau gua punya band dulu tahun 80, awal 80 bahkan status 9 itu akhirnya berbarengan sama sebelah gua nih. Jadi. Ini vokalis ini. Cocok ya? Nah, Nggak beranjak jadi ini ya. Jadi host juga ya. 80 90 ya. Nah, di 80 gua masih dengan Jet Layer. Jet Layer. Layer. Nah, tapi setelah itu 92 gua udah dengan Edane. Jadi baru. Gua Medane loh ya, 92 itu masih E dan E. E dan E. Kayaknya Jet Layer itu seharusnya kita kalau mungkin pada zaman saat itu kita lahir mungkin kita tahu tuh ya,
Iya. Nah, maka kita ya kalau gua kan tahun 2001. Udah, udahin. Gua kalau begitu masih muda. Usang. Udah pada zamannya. Udah pada zamannya. Balik. Ada apa namanya? Tahun 80-an itu ya bareng-barengnya nih GRB, Whisky, Skate, Skate, Slave, Slave. Itulah band-bandnya. 90-an ke atas lah. Voodoo, West Rock, banyak ya. Oke, terus Kalau Edane nih, Edane. Coba Tapi aja. jujur kalau gue pribadi, ya mungkin karena gue ngepop juga terus dan gue sebenarnya lebih suka ke Blackout nih, lebih suka ke Blackout karena gue ngeliat Blackout ini satu band Indonesia yang all genre ada bro di apa single-singlenya kayak blues ada, rock Komplit ada, lah ya. kan pop ada, kan selalu ada tuh yang paling gue suka. Banyak. Nah, kalau cerita dari Blackout sendiri gimana? Amiwan. Sebenarnya kalau Blackout itu kalau mau jujur aja gue sih Ya, itu coba. band sayangnya cuma satu album. Padahal hits hampir Nah, hits semua ya. jadi memang ada trouble di masalah ya gue nggak mau sebut. oke. Nah, itu pembelajaran bagi yang merasakan kenapa jadi begini. Itu pembelajaran aja buat mereka. Sayang, Sayang ya. itu band luar biasa. Dari vokal, aransemen, Iya. dan pemain-pemainnya juga. Dan ceritanya gimana sih Om Iwan bisa kan dari kita tahunya nih pasti kalau yang out nih tahunya gangguan ya apa ya bajunya ya Edane gitu terus tiba-tiba keluar blackout terus kita ngeliatnya wih ini legend nih gitu main di band ya kan terbentuk Blackout termasuk band baru lah ya gitu. Terus wah ada Om Iwan nih gitu nah itu gimana ceritanya tuh bisa terbentuk deh di apa gabung di Blackout ya. Iya. Jadi kan dulu gua awalnya cuma disuruh ngisiin doang, ngisiin bass aja. Wah, ngisiin bass ya. Ah, oke, deal. Masuk. Setelah itu gua ditawarin untuk dijadikan band. Kalau ditawari Tapi kan gua tetap ya kalau mau jadi band jadi band aja, tapi gua jangan jadi pemain tetap. Gua nggak mau. itu bebas aja gitu Om ya. Dan gua memang pengen banyak tahu gitu apa mengeksplor bass. Gue tidak pernah meremehkan band yang mana aja, genre yang mana aja. Gue pengen tahu kayak apa sih kalau main lagu-lagu kayak gini. Oke. Sebenarnya gue cuma mau tahu aja, oh gini ya. Gue juga nggak tahu kan. Kalau gue terus gue bicara genre gitu, gue harus jadi pemain bass rock gitu. Iya sih memang dulu iya loh. Gue belajar dari Ras, banyak band-band luar juga lah, gue belajar dari situ. Nah, jadi kok begini ya, ada juga Space, ada Iron Maiden segala macam. Ketemu band Blackout ini, wes gila, melankolis ya kan, selalu ada beat-beat yang kayak gitu, tempo-tempo yang Nahan. Dari metal jadi mewek ya. sedih banget, hancur. Tahu kewek ya? Tapi itu pembelajaran sih sebenarnya buat gue pembelajaran. Iya. Ya nggak apa-apa. Tapi terlepas dari apapun yang terjadi sekarang Blackout, buat gue ya gimana ya apa nih yang salah bersyukurnya. Ya, maaf apa kurang sedekah, Terus. Gila, ngeri. apa kurang ibadah? Gue bingung gitu loh. Itu kunci juga Teman-teman luar biasa sebenarnya. Stepper. Luar biasa bikin lagunya luar biasa. Sempet gosip juga itu Blackout. Iya. Blackout sempat gosip juga Om. Dengar-dengar dari segelintiran orang. Wah adanya Blackout musik rock bakal naik lagi. Ternyata kan payahnya di Blackout kan cuma sealbum udah gitu. Iya. Sayangnya. Jadi ya gitu dah. Katanya sih dengar katanya ada oknum. Ada oknum. Ya. Bener gak tuh? Ini kabar angin nih. Ya. Ada oknum. Ya nggak usah kita sebut lah ya. Iya. Maksudnya Biar berasa aja. Gak usah kita sebut inisial Jangan gitu. julid. Jangan julid. Maksudnya gak usah disebut gitu. Iya. Nah.
Iya, gue balik. Namanya ini nggak usah sebut, namanya sebut nggak apa. Nggak usah disebut. Ya, namanya gua. Itu kan nggak usah disebut. Jangan lah. Jangan. Nah ada Om Genta nih. Kopi. Yang Jauh banget. Oh ya ampun, ntar kopi. kopi. Kalau ngacang sambil. Tapi kalau di sini sih gini Om, maksudnya ya, kalau mau terbuka aja kalau bisa nanti kan ada pembahasan untuk bagian ini jangan. Kopi, guys. Biar enjoy gitu. Oh mobil om. Ya baik. Ngopi bro. Dan oh ya kita kasih tahu Join kopi. kita disupport sama tempat yang paling asik di daerah Ya, ini. Tebet. Namanya Oma Bintang. Wih. Gimana tuh Om Bintang? Oma Bintang di Tebet. Datang ke sini. Datang ke sini pokoknya tempatnya cozy banget. Ada live musik. Lu searching Ada aja live deh. musik. Referensi buat anak-anak yang nongkrong di WC. Nah, Jangan dibayangin aja. Ya terus lanjut Om. nah, gue perasaan tadi kan ada gue dulu yang apa jet player dulu barengan Om Genta di Gerbi ini. Nah, sekiranya ada kisah apakah dulu ini host dari Oke. dari gue yang wawancara dua-dua. Enggak boleh. Bebas-bebas aja. Oh, ya. Tapi boleh nggak gue? Boleh dong. Masih ganjel nih sebenarnya. Mungkin kita lebih flashback lagi ke yang era 90-an ya gitu tuh dan E. Tadi kan masih sedikit tuh. Oh, iya, Dan E. E dan Om. E. Oke. Udah tau nggak Mas? Jujur gue salah satu penyuka E dan E karena cerdas banget dan Wah, dan vokalnya gue suka banget si Eki Lamut. Waduh gahar banget. Kala itu gue suka sama gayanya Eki Lamut. Musiknya emang vokal sama musik tuh emang nyatu banget, ngeblend banget. Sound-soundannya. Nah yang mau tanya nih, Edane itu berarti tahun berapa Om? 92. 92? Ya. Albumnya berapa album? Yang gue ikut sih 6. 6 album? Wih banyak juga ternyata ya. Sampai Sampai. Rock in 82. Yang pertama apa Mas? The Beast. The Beast pertama. the best. Oke. Yang kedua? Jabrik. The Beast tahun berapa The Beast? Dua. 92. 92, oke. Yang kedua? Jabrik Jabrik tahun? 97. 97, oke. Jabrik tahun 97. Yang ketiga? Nah, ini tahunnya gue lupa, tapi gue ingat albumnya Borneo. Borneo, gue inget ya Borneo. Karena gue anggap nggak begitu apa ya. Waktu itu pas ada kerusuhan 98. Oh, 98 berarti Borneo. Oke, sorry. Borneo masih Eki Lamut? Enggak, udah itu Borneo Fata Mardiko. Oh, Fata Mardiko. Kalau 1-2 masih Eki ya? Enggak, satu Eki. Satu Eki. Yang kedua Ucok. Oh, Ucok Batara. Iya. Kakak kelas gue tuh, Ucok Betul. tuh. Kakak kelas. Kakak kelas gue tuh, Ucok tuh. Baru tadi telepon-teleponan Ya, ngobrol. salam nih Bang Ucok. Siap. Sehat selalu Bang Ucok. Buat seluruh cok di sana. Cok. Oke. Cok, salam Cok. Ya, oke. Tua-tua gini. Masih muda. Masih muda. Lu yang tua, lu diem aja tadi. Kita kalau di musik ya bicara umur. Parah lo. Iya. Parah lo. Ajar dong. Tahu nggak lu sama aja mendoakan gue cepat mati. Wah, Enggak, jangan. salah lagi aja gua ngomong. Nah, Borneo. Borneo, album ketiga. Berarti Tiga lagi masih ada? Iya, Tujuh? berarti satu album dari satu album ke album berikutnya berarti ganti-ganti vokalis ya? Ganti. Setiap album banyak kok. vokalis beda ya. Iya. Sampai kalau nggak salah pernah jadi soundtrack bikin apa? Soundtrack Spider-Man ya? Iya. Itu masih ada Nah, Om. itu yang apa? Abang Dodi? Ini Itu si Robi Matulandi. Oh, Robby. Nah, itu album yang ke? Itu keren. Itu single aja. Kan 3 tadi Borneo. Borneo. Yang keempat apa? Itu soundtrack. Soundtrack. Yang keempat apa, Om? Yang keempat semacam the best. Oh, The Best-nya. Oke. Oke. Semacam the best. Yang putih ya maksudnya? Yang Apa putih ya? Borneo. Oh, Borneo putih ya. Oke. Kalau dia yang bawa anak kecil. Oh, sih. Anak kecil bawa boneka tuh. Itu The Best-nya ya. Nah, the best. Oke. Kelima. Lanjut kelima. Kelima masuk 174. Oh, gue inget itu kalau nggak salah launching di Hard Rock. Bukan ya? Itu launching. Di Hard Rock ya kayaknya? Itu bukan launching ya, kayaknya main. Nah, yang di Hard Rock ya? Ah, Itu tahun Iya. berapa tuh? Tahun berapa tuh? wah, aku jadi lupa kalau tahu. Karena itu gue inget banget itu sempat jadi cerita bahwa era rock mau naik lagi kan ya? Iya. Karena ada jarang musik rock kan. Nah, itu gue inget banget tuh kala itu gue ketemu sama Abdi, nonton nggak? Abdi Slang nggak tahu ya? Iya. Abdi Slang,
pada datang. Datang semua Jadi ya, maksudnya ada di situ ya. Senior pada datang semua, ngumpul Iya. semua. Itu nggak lama di Jakarta lagi kerendam air tuh. Habis itu Iya. ya, iya banjir kalau nggak salah ya. Iya. Iya. Itu yang ke Benar. 5. kelima. Kelima, oke banyak Yang juga ya teh. Yang ke- keenam. Rockin 82. ditelan. 82. Itu. Rockin 82. Nah, itu salah satu lagu favorit gua di Medan. Gue lagi sekolah, tiap ini dengerin lah ya. Iya. Cabut cuman ngulik lagu itu. Serius, beneran om. Gue ngulik Dane, gue cekokin sama temen gue Tapi kalau sekelas. kalau pas putus sama pacar Tetap Gerbi. Asik. Kalau nggak ganti Stinky. Iya, tinggi lah. Nah udah. Nah, itu yang tadi yang keenam tuh ya. 6. Keenam. Berarti yang soundtracknya Spider-Man itu abis yang ke-6. Itu Spider-Man masuknya di ya gue lupa. Habis kelima Abis ke-5. sebelum keenam. Nah, itu yang kalau nggak salah video klipnya putih itu ya. Itu jadi Romi Matulangi langsung masuk album. Jadi apa Time to Rock Time to Rock. nama albumnya itu. Wah, Bukan Rock itu nama albumnya Time to Rock. Time to Rock. Sorry ya Ed. Banyak bener persoalan. Jadi curcol loh ini. Nah, itu edarnya berarti udah sekitar 6 album. Rekod 1 album. Nah, kesibukan kan Blackpot udah bubar, udah nggak diindahin, nah kesibukan Bang Iwan sendiri sekarang itu apa? Saat ini ya. Saat ini Project kan atau apa? Project Kanang. Ya, ada proyekan, ada yang gua juga apa namanya ngebasin band kawan lama gua nih. Ya kalau boleh gua sebut nama bandnya Gotun. Gotun. Iya. Bandnya Erik. Oh, Erik ini. Richard. Keren. Nah, Keren. keren. Oh, baru kemarin. Ya ketemu gitu ya. Roming kan? Ya. Nggak tahu kan? Nggak tahu. Ini namanya Roming, ini bener-bener Roming ini. Belum keluar nih lagi dipersiapin aja gitu. Oh, siap. Nah, paling gua kalau mengisi-ngisi waktu ya gua main video, tapi gua ngambilnya Rolling Stone aja. Rolling Stone ya. Karena gua liat AC/DC udah banyak, Ini? Purple Ini udah kita. banyak. Ini. Kan nggak lucu juga. Udah ada di Purple, gua naik di Purple juga. Iya. Buat gua nggak enak gitu. Kayaknya apa ya? Gua merasa ntar nggak seru lah begini lah. Dulu lah sama juga. Apa ya? Coba. Yang lain. Ada kawan gua Rolling Stone. Oke Rolling Stone. Guard bro. Rolling Stone. Nah, Ya. Gitu tuh. Kalau lidah iya, kalau lidah ya kan. jadi itu. Kalau sekarang mungkin kalau misalkan ditanya logo lidah apa sama bibir ya kan? Orang nggak tahu Rolling Stone. Kan taunya lambe turang. Iya. Iya benar. Bener loh. Benar kan? Om, tau nggak official jadi kita yang ambilnya akunnya juga sampai megang? Hah? Sampai megang, tau nggak? Ansip. Apa sih tahu ya bener? Ansik. Ansip yang megang. Ansik yang megang ya. Ya paling gua sibukan gua band EX. EX. Iya. EX tuh dulu mantan gitarisnya teman kita ya. Kalau kayak X kita kenal baru ya. Jadi gini, gua ini benar nih, ini benar-benar ada doa gua yang akhirnya mohon maaf bukan gua takabur gitu. Gimana? Diijabah nih. Gua pengen cita-cita punya band 20. Wis, ada gua semua. oh iya Yang lagi gua kerjain ada yang band pop namanya Kausa. Nggak usah. Singlenya udah jadi. Udah bikin klip. Udah bikin klip. Bandnya Erik, Dik. ya kan? Hmm? Ada lagi solo gua. Gua belum sebutkan. Nah, Belum lah. Itu cuman bass sama drum doang. Wih. Dahsyat tuh dahsyat. Berdua Yang nyanyi gua kan ini Oh. luar biasa ya. Gua janji sama Wih. istri gua mau nyanyi nanti umur 60. Oh itu dijanji. Mendekat-dekat 60 gua pengen nyanyi. Emang masih kuat sebenarnya gitu kan. Lu jangan tanya deh, nyanyi aja gua. Wih. Gokil. Tuh. Masih di rekaman. semangatnya harus. Ya, tapi Nggak, semangat. kalau gue sih agak penasaran tuh band cuma 2
formatnya bass sama drum doang. Iya. Ya kan nyanyinya Om Iwan. Nah itu harus kita tunggu nih. Kira-kira singlenya keluar Judul lagu singlenya itu Generasi. 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 Harus benar-benar Nyanyi gua. Udah keluar Old apa school, belum? old school aja namanya. Udah keluar apa belum? Udah rilis Lah, belum? gua udah mixing, tinggal Oh tinggal rilis ya? Wah berarti sebentar lagi. gua emang lagi ngerayu lu juga nih. Ya, buat Kan apa? Apa? ada kamera tuh. Wah, Terus Gimana gimana? Boleh juga tuh. Boleh putar. 3D. Bikinin video gua. Wow. Ya kan? Yang penting silaturahmi. Ntar Nyamel. ngacang baru. Tuh. Iya. Harus itu. Gampang itu. Mas. Harus itu. Ngacang Iya. sama noroming. Nah. Noroming tuh harus selalu ada kopi. Oh iya, harus kopi dulu ya. Iya, ngopi dulu dong. Mentang-mentang kita punya kacang, kopinya Oke. kagak ada ini begitu. Kita santuy dan Stephen. Itu harus. Depan tuh apaan, Pak? Laptop. Aduh. Sumpah Ya ampun. Kayak Dia bener ya. Dia kalau ngomong bener nih. Itu komen kita terus salah. Nah, itu. kebanyakan Om. Wah, kisahnya pokoknya ada yang tidak disalurkan. Oh iya. Kenapa disalurkan? Di saat di saat orang-orang di saat orang nggak serius karena kurang air, kalau dia kelebihan air. Oh iya. Fuck lah. Bisa bahasa yang lain itu lah. Nah, Kembali lagi ke laptop. Kembali lagi ke Kembali laptop. lagi. Entah di Edane, entah di Blackout. Perform yang paling berkesan. Tidak pernah maksudnya, Terlupakan. ya tak terlupakan nih sampai seumur hidup. Membekas, Om, membekas. Bekas. Ya, Berkesan yang paling menyenangkan gitu. kedua band itu nggak bisa gue lupain. Apa tuh tadi Mas? Edane, Edane, Blackout. Blackout. Karena gue di Blackout, gue pernah pemain gitar gue ketinggalan pesawat. Terus di sana gue udah nyampe di Bau-Bau, Sulawesi. Sulawesi. Nggak nyamper dia, nggak datang. Gue akan mikir siapa yang main gitar nih. Waduh, itu parah banget. Kang Keong ya. Vokalis Azizi, Rere. Maka juga tanya mungkin siapa yang main gitar. Gue panggil krunya gitar itu. Gitarnya ke bawah sama efeknya. Orangnya enggak. Kok biasanya orang makan ketinggalan Nah, gitarnya ya? orang krunya bisa main gitar. Gue beri, tutup pintu hotel, rapat-rapat, semua jendela tutup, latihan sama gue. Jadi gue pakai gini, kalau gue samperin, gue ngomong chordnya A, C, D, gue gitu terus. Nah, udah, kesana udah tahu kan, udah gue lepas. Gue main lagi, ya kan, saat, udah. Jadi gitarisnya nggak ada tuh, pakai kru. Nah itu. Untung ada. Ini kalau itu ketinggalan tuh ya. Lancar tuh ya. Alhamdulillah. Ada lancar ya. Alhamdulillah itu enggak ya penonton gitu. Kalau lagu Blackout kan jereng nyanyi. Iya. Lagu kedua jereng nyanyi. Iya. Itu juga unik band tuh. Gua sampai ini luar biasa nih. Padahal lagunya enteng. Masih kurang cantik. ya Selalu ada ngopi, join kopi. join kopi. Nyanyi. Selalu ada nyanyi, Letoy nyanyi. Ini gua bilang nyanyi terus penonton. Wah seru. Itu Emang- bau-bau luar biasa. emang Di luar mana-mana biasa. sih. Blackout. Di mana-mana sih. Om, tapi itu ketinggalan kenapa? sih. Ketinggalannya kenapa? Emang Dia katanya ketiduran bagaimana? Waduh. Yang banyak kempes lah. Pai. Siapa yang suka Suka ketiduran? ketiduran, Pai. Jangan sampai kayak gitu, Pai. Nggak, tapi kita mengalami juga itu. Iya. Ya, kita mengalami juga itu. Enggak, kita pikir band-band baru aja gitu. Kalau gua nih jam segini nih belum tidur nih. Besok pesawat pertama jam 5:30. Iya. Udah jangan tidur. Ntar 2 jam lagi kita berangkat ke airport. Bus. Udah di airport aja. Komitmen kok emang. Tidurnya malah di airport ya. Iya. Baru pesawat berangkat kita tidur di airport deh. Enggak. Tapi sih nggak ketinggalan juga. Ketinggalan juga. Tapi Nom ya. Enggak apa-apa emang itu. Dia lagi dibully. Jangan selek. Santuy ya. Santuy, Om. Itu berarti enggak kalau itu berkesan karena ada pertanyaan gini Om Iwan. Ada yang berkesan dan ada yang menyebalkan. Iya. Itu nah kalau itu maksudnya masuknya ke Berkesan, menyebalkan atau menyebalkan berkesan? atau yang senang? Komplit. 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 Semua ada. Semua ada. Itu kan menyebalkan itu yang ketinggalannya. Kalau yang menyenangkannya kok Pada nyanyi ya? kok pada nyanyi gitu ya. Mau gua
dia nyusul gitu loh. Kita kan transit kayak- di Makassar kan. Kok kayak Di Javu ya. kayak di Javus kan? Kita Saya mengingat sesuatu nih hari ini. kita transit di Makassar. Dia kalau nyusul ke Makassar masih keburu. Benar. Tuh bener om. Harusnya. Kalau niat tuh pasti Dari diprioritaskan. Makassar dia naik boot aja, naik kapal masih keburu. Emang mahal biayanya, pasti mahal. Iya. Cuman maksud gua ini bicara tanggung jawab. Nah, ini pelajaran nih serius. Ini dalam pelajaran. Tanggung jawab. Oh, Pai. Bukan masalahnya lu ketinggalan terus lu nggak main. Gua mah masa bodoh. Tuh bodoh Nggak Pai ada ngomong. Pai. Kata Cuman gitu. kalau nggak dapat tanggung jawab, Tuh, Pai. lu komitmen sama siapa? Sama setan. Oh, kata lu, Gimana parah lu? Pai. Lu Gitu, gimana Pai. Pai? Dobol lu Tapi Pai. ntar Oh. gitu tuh. Lu. Nggak boleh Tahu tuh. ya? Ntar kata-kata Om Iwan gua pakai. Kopi gua enggak setan. Ah. Oh iya. Buat lo. Pada malam kan sebelum berangkat, malamnya itu gua latihan. Terus, kawan. Udah dibilang nih jam 2 jam 3 minimal tuh udah di bandara. Ya gua sih bukan mau ceritain orang, ini kejadian bener. Benar. Nggak apa om, dilihat dikit nggak apa om. Terus udah gitu ada yang ketinggalan lagi pemain keyboard. Duh. Bukan ketinggalan, beda KTP. Nah, ini urusan manajemen nih, manajer. Aku paling benci nih kalau urusan beginian nih. Mestinya dia atur dong, itu bukan udah lama itu Administratif. beritanya udah lama. Berarti nggak bisa berangkat, bukannya lambat. Halo. Iya enggak? Udah. Nggak bisa lah. Itu kan administratif lah. Iya. Gua bilang Manajer. kalau gitu tuker aja KTP ya kan. Ah. Gila. Sadis. Kalau ada apa-apa ya nggak tahu lah kejadian kayak bisa kayak apa nanti. Cuman gini maksud gua, ya kita ngeband ada tanggung jawab lah. Gua zaman di Edane belum pernah tuh ketinggalan atau teman-teman yang lain ketinggalan nggak ada. Baru gua kali itu mau blackout. Temen kita bisa ketinggalan. Asli. Ini Nggak masuk akal kalau kita ada ketinggalan. Iya. STLN. Sundelan. Gua tau nggak lo? Yang bikin gua grogi pas nyampe di kota itu ya. Ditanya panitia yang keribo atau lagi mana? Ya. Gua langsung Oh, iya. kelihatan. kita bisa kribo. Oh, om aja pakai wig. Aduh, lu Enggak kan bisa juga. lumayan. Gua udah panik gua sebenarnya tadi ya. Gua tenang-tenangin aja siapa. Gua mikir ini masa main bertiga garang gila. Gak ada leadnya, gak ada ininya, gak ada ritmenya. Aduh. Bilang, Tapi untungnya kejadian itu di blackout. Maksudnya sorry ya, mungkin gue orang yang awam. Tapi bayangkan kalau Edane yang begitu, Om Ed yang ketinggalan. Nah, Itu siapa yang ini makanya itu kan berpatua? apa isiannya kan lebih sulit bro. Gitu. mungkin leadnya pakai bacot. Melodi bacot. Pakai bacot. Melodi. Wah jangan lah. Jangan ya, artinya kita ini dapat pelajaran yang sangat berharga bahwa ya walaupun lu ngeband, lu berkomitmen artinya bertanggung jawab atas teman-teman lu paling tidak ya. Kecuali kalau misalkan kayak kecelakaan atau ya maksudnya itu. sesuatu yang nggak bisa kita bendung kan yang nggak masalah. Cuman kalau masih bisa diperjuangin sih, kalau prioritas pasti bakal diduluin sih. Pasti. Nah, ngapain? Tuh, setuju. Gila, keren banget suaranya. Gerbi, Nah, dia mau nyambung lagi sebenarnya masih banyak pertanyaan. Mungkin dia fokus emang lebih membahas tentang Edane. Tadi kan mereka udah dibahas ya. Mas Iwan, kan lagi banyak sekarang nih band-band 90-an, Power Slave lagi reunian, Iya. terusnya Biscuit lagi mau reunian lagi nih, Iya. teman-teman kita Iya. Biscuit, Bass Jam reunian lagi, Iya. Wayang Wayang. reunian, banyak band 90-an lagi reunian. Nah, kira-kira dari Edane ada nggak sih rencana untuk reunian lagi? Karena Insya Allah ada. ada rencana gitu ya? Insya Allah ada. Wah, seru tuh. Cuman kan memang di sini kan kebetulan ya udah pada sibuk-sibuk ya. Masing-masing udah pada punya Ah. job semuanya, band masing-masing ya? Iya, kalau itu reunian yang ramenya vokalis nih, yang berderet. Oh iya, banyak banget ya? Siapa ya tadi? Lamo. Heeh. Lamo Heri Batara. Dari Batara, Bisa Heri Batara, Trison. Trison. Oh, Trison juga ya? Oh iya, Oh, Trison. iya, Trison. Iya, Trison. Robi Matulandi. Robi, banget ya. Tadi. Ini yang terakhir. Kevin. Itu di kamar, itu di kamar.
Kevin ya? Sama deh. Ervin atau Ervin namanya? Ervin. Oh yang itu ya wartawan ya? Wah, gua nggak tahu tuh. Sempet dengar wartawan tuh. Enggak kayak gini. Bukan ya? Berarti dari 6 album 5 Diganti. vokalis. Iya. Gila ya. Makanya gua tadi sempat di belakang kan ngobrol sama Iwan. Edan itu yang gua kenal cuma 2 orang. Om Iwan sama Om Eep. Udah. Vokalis gue sampai sekarang juga tahu, bro. Serius lupa. Ternyata ganti-ganti nih, gue baru tahu nih. Ya, maksudnya bisa gitu ya. Iya. Untuk mengganti-ganti. Karena ya kita fenomena band sekarang kan kayak Krispati ditinggal Semi Sumurangkir ya agak kurang angkat ya kan. Terus Sekarang apa ya banyak lah band-band yang seperti itu kan. Cuman yang berhasil itu Dewa gantinya Ari Lasso ke Once ya kan. Nah ini Edan yang lu bayangin, bro. 5 vokalis ya kan. Dan akhirnya ini jadi yang paling banyak band punya vokalis kan Nah, di Indonesia ya. benar. Nggak ada lagi loh yang bisa punya banyak. vokalis. Nah. Lu bisa bayangin Iya kan? kalau dia reuni kayak apa ya? Iya kan kumpul tuh ya. Paduan suara jadinya. Paling suara. Tapi gini, Seret nyanyinya. nggak percaya loh ini nih jadi suatu hal yang seru banget loh. Nah, seru. Keren loh. Jadi Keren. kayak apa ya banyak vokalis Keren sih. reunian. Ini bayangin keren karena punya masing-masing punya karakter. Punya warna Nah, sendiri. Seorang Robby punya karakter, seorang Eki punya karakter, seorang Ucok semuanya masing-masing punya karakter dan itu kalau dilihat kalau reunian buat event seru banget ya. Nah itu vokalis. Kalau yang gitaris banyak ganti-ganti nggak? Kalau gua di Jet Layar aja, Lihat layar aja. itu banyak gitarisnya. Banyak juga. Sekitar 4 orang. Ganti-ganti juga. Gantian. Lo di Idane nggak? Kalau saya mau ganti, Oh nggak ada ya? mau ditimpa Satu aja. yang punya dia. Gitu. Ganti. Ya punya. Betul. Jadi intinya emang karena E ya. Iya. E depannya betul juga. Jadi gitaris 1, vokalis 5. Pemain drum? Nah, dia mulai belakangan Drum. sudah dengar udah berganti-ganti dia. Oh ganti-ganti juga. Dia nggak bisa lagi dipakai sama Wajar. sama Douglas. Jadi dia kalau mau jalan juga pakai siapa aja. Ganti-ganti ya. Udah nggak bakar pernah juga. Oh, bakar Suckerhead. Bakar. Muter-muter lagi ya. Teman-teman 90-an tuh ya. Iya. Seru. Jadi sampai saat ini Edannya masih jalan. Jalan. Jalan ya. Jalan. Masih off air juga kita kayaknya. Dan kita berharap sih Ah, bisa reunian ya, seru reunian. banget loh. Jadi Edani ngumpul lagi kayaknya. Wih. Seru pasti. Asik. Reunian dan kayak seru juga L2 yang garap video klipnya. Wih. Kalau kemarin gua diangkat jadi menteri sih mungkin udah reunian. Reunian. Cuma Oh, iya. gua mau diangkat Kanan. jadi menteri. Cuma menteri kehutanan. Gua bilang saya nggak hobi pak kehutanan. Ini orang hutan. Orang hutan. Garuk-garuk lagi. Jadi ya seru ya maksudnya. Nggak maksudnya terbuka nih mungkin zaman-zaman milenial nggak tahu karena penikmat apalagi band-band yang festivalan dulu tuh pasti ya ciri khas maksudnya musiknya tuh kiblatnya Edane kalau Indonesia nih. Terus gue paling suka banget nih gaya nyawa yang gimana betul? Oh Ya iya. gimana coba berdiri? Coba dong. berdiri Bu. Contohin dong, Coba contohin. Bu. Ada yang punya. Biar dia jalan Nah, koreografi Bu. itu kisah dari koreografi itu ada cerita khusus gak? Kalau mau dipraktekin juga boleh praktekin Om. Iya. Itu ciri khas banget. Biar tuh. kita bisa belajar. Sampai di blackout pun dipakai tuh. Video. Gitu kan di video klip Letoy kalau nggak salah. Iya. Dulu di Edane kan nggak gua ikuti. Oh. Emang gua kalau dulu gua gaya-gaya kayak gitu pertama kali yang gua tahu di Thompson. Thompson. Ini bukan. Kita Thompson. The Who. Oh, The Who salah itu. Dari situ Salah dulu. salah info gitu. Nah, abis itu gua ngeliat ini ACDC. Iya. Dulu kan gua juga kayak apa main gitar. Tiba-tiba gua lebih senang di bass. Gua pindah. Di Jet Layer tapi udah main bass. Udah. Udah main bass ya. Awalnya gua langsung main bass di Jet Layar. Berarti ketemu rezekinya di bass ya. Wah, luar biasa. Nah, ini yang selalu gua tanya dan ini selalu menggelitik di ngacang bareng ini.
gini Om, kita aja band baru nih suka ada lah yang suka fans gitu kan yang kita selalu bilang kalau yang lebih frontal Gua itu lagi aja. grupis ya. Nah, ada nggak cerita-cerita grupis tuh? Nggak beres berat gitu loh. Yang berat yang mungkin di kota mana ya kan, terus ceritanya seperti apa ya, bisa dikasih tahu sharing. Ada hal-hal yang diinginkan, yang Alhamdulillah sih. diceritakan. Alhamdulillah ada tapi nggak manjang. Maksudnya gimana tuh? Karena gue juga kan yang mohon maaf bukan gue munafik. Laki sama cewek siapa sih yang Kasih ikan lah. Iya benar. Penjengatikan. itu gue menghindar juga gitu loh. Jangan sampai nanti gue punya gitu kan. Itu gue menghindar. Akhirnya jadi Bertahan aja, bertahan sebagaimana kuatnya gue gitu. Gue kuat apa enggak nih? Gue tahan terus gitu. Jadi ya memang itulah godaan salah iya. satunya. Suruh anak-anak Di perjalanan. Apa nih? Boleh apa nih? Harta kata dari wanita. Oh. Tadi gue lagi ke itu. Jadi Susah deh ya. Memang dilema ya. Wes. Sebagai musisi dan penyanyi ya. Dan pria ya, dan pria sejati. mungkin Kenapa Pak? Apa? Kalau gue sih susah. Terus lagi itulah. gimana? Ya, artinya sih Tapi- sebenarnya dari beberapa musisi termasuk Om GP ya, pas guest star dari Ngacang. Iya. Ya artinya jawabannya ya gimana caranya kita memprotek diri. Tapi kalau ada sih banyak ya Om yang kita ini. Ih. Takut. Kita kok salah jawab dong. Mungkin sampai sekarang mungkin masih ada yang DM ya kan. Ada yang ya. Ada. Banyak kan Om Iwan loh gitu tahun DM-an. DM. Ya biasalah. Tapi itu tadi memang hidup ini tidak rock and roll. Hidup ini nggak rock and roll. Hidup ini nggak rock and roll. Celana kayak kalau nggak ada rok Pak. Kalau gue cuma satu sih, lo mau anak band, lo bukan anak band, minimal kita tahu siapa diri kita, itu aja. Tuh. Setelah kita tahu diri kita, kita Baik. tahu siapa Tuhan. Wow. Dalam sekali. Mantap. Dalam banget sih dalam. Insya Allah. Nah, Om Geta. Nah, gue mau nyambung lagi nih. Kan kalau di roaming itu ada romansanya. Wah. Tadi kan kita udah ngupas. Gue fokus ke Edane. Ya. Ya mungkin teman-teman Ngacang boleh yang lain lagi kan. Siap. Jadi nah, romansa ini kisah yang menjadikan band perjalanan band itu romantis atau ada hal-hal yang berhubungan hal itu. Kira-kira lagu dari Edane yang Bang Iwan buat yang ikuti ya? Banyak nggak Bang? Boleh nggak sebenarnya? Gue sama Ed. Yang slow ada nggak yang slow? Ini apa? Victim of Life. Victim Of Life. Israel. Gue Kalau cerita soal perang. perang. Kalau ikutin tentang apa tuh Bang? Ikuti gue sama Ed berdua. Tentang apa tuh ikuti? Itu syairnya almarhum Tontowi. Tantowi. Tentang apa tuh di balik lagu itu? Ikuti. Karena kita nggak tahu kan, mungkin ada kisah-kisah yang Iya. romantis kan? Itu nggak Di- romantis. Enggak ya? Air kayak habisnya. Itu lebih untuk yang Iya, itu semangat. buat semangat. Dan itu tentang apa? Anak muda juga gitu. Gimana mesti. Yes. Kalau romantis ya ada sih. Untuk lagu Ada nih. Edane nggak ada ya? Kayaknya berarti ini PR nih, dia ngebayangin ya. Kalau Edane buat lagu-lagu yang cerdas udah banyak, biasa kan? Mungkin kalau mereka reunian buat lagu romantis, siapa tahu kan? Slang, walaupun galak tapi ada romantisnya. Nah, kayaknya ini PR buat Edane nih. Siapa tahu bisa jadi yang anak-anak sekarang pada Nah, iya kan? Pada akhirnya Iya, menuju nah, sana. Iya. Kayaknya kita tunggu deh. Itu perlu dicoba. Iya. nah, tapi penasaran nih dari Om Geta kan romansa, romantik ya. Kita melihat Edane kadas, chord drop, wah chord inilah. Tapi dari sisi personilnya nih, nah sisi personilnya ada sisi romantiknya nggak sih gitu kan? Kita pasti melihatnya covernya itu pasti wah ini kadas aja gitu. Tapi ada nggak kisah-kisah romantik ya?
mungkin slack karena masalah sepele, ya kan itu kan romantis juga tuh. Kayaknya lembut banget hatinya tuh. Benar. Atau Iya. mungkin pas lagi manggung fansnya Mungkin yang lembut-lembut semua. Ya kalau fans ada. Ada sih ya. Cewek ada. Romantis pasti ada kan? Tapi nggak apa yang kita bayangkan gitu, apa yang kita perkirakan jadi minus ya, tetap menjadi plus. Jadi nggak ada yang Yes. ya. Atau mungkin gini, banyak Daddy Rock and Roll, Doi itu di panggung gahar men, tapi di keluarga romantis. Terus family Apa? man. Family. Romantisnya apa? Sama istrinya, sama anaknya. wow. Nah itu yang mungkin kita mau tahu juga dong, Iya. iya kan? Kalau Bapaan. gua nggak tahu teman-temannya Ah. yang lain juga. Mungkin Om Iwan ya. Kalau gua sih, gua sama istri gua tuh sama anak aja gua anggap kayak teman. Iya. Ketika gua emang harus curhat atau gimana gitu ya, gua kumpulin anak gua, istri gua. Kalau gua pengen bener-bener, aduh ini anak gua nih, gitu loh. Iya. Gimana sih gua sini? Gua Bareng-bareng ya. kadang-kadang gua ya liburan gitu kan. Memang gua belakangan ini sering mondar-mandir lah, pengajian atau segala macam, cuman itu kan juga buat keluarga. Iya. Dan gua doain teman-teman Ayam. supaya selamat lah. Jadi itu ya, Sosok sisi romantisnya seorang Bang Iwan yang di panggung cadas, tapi saat kembali ke rumah mungkin juga sama teman-teman juga yang rock and roll begitu. Ketika di rumah, the first my family bro, anak gue, istri gue udah itu dunia gue udah, gue nggak mau diganggu lagi. Itu tuh sisi romantisnya gitu ya. Mereka nggak mau diganggu lagi. Hari Minggu gue nggak mau ada acara-acara apa band, karena emang kasihkan ini buat anak gue, Iya. buat keluarga gue. prioritas Nah. quality time. Jadi walaupun baju gerobek dan pakai anting, Wih. tetap romantis di. Bapak pulang. Iya, Mas. Tapi nggak rock and roll, Jack. Enggak, karo lo Jack, ya kan. Terus ada Kalau ketemu apa yang fansnya apa tangannya. Oke, gitu. Pengalaman kayak lo. iya, ditanya-tanya mulu sama calon bininya. Ini siapa? Kalau saya sih anggap semua teman aja gitu. Iya. Lu tadi waktu main di sini kita ngejam, Gitu. lu nggak perhatiin Benar. ada laki perempuan itu di situ, Oh iya. yang di situ. Oh. Pindah kan ke sana. Heeh. Lakinya ngeliatin dia terus nih, Nah. diginiin mukanya. Oh, wah. Gua lagi begini, gua bilang, Karena lo kali. Nggak, lo. Gue. Oh, gue. mungkin lakinya begini ya. Ini nempel cewek. Cuma lama-lama manteng. Biasa itu, biasa. Langsung lagi gini. Oh gitu ya? Lama lagi pindah ke sana. Wah, tensin kata gua. Pasti deh. Tapi enggak. Maaf ya. Kirain cowoknya ngeliat Di pojok sini tuh. Pojok, ya? Om Iwan. tahu saya tadi. Kan cowoknya ngeliat Om Iwan. Iya, kok orang Jadi keseruan video. Cowoknya nggak Tom Iwan. Taksir. Cewek senyum-senyum aja mau buat ceweknya. Ini bahas apa sih sebenarnya? Nah, kita juga tadi bahas kita gaming sama Om Iwan. Nanti bisa dilihat juga di musik mengudara dan roaming. Mau ngeliat bagaimana sepatu darah jadi rock and roll. Iya. Dan ini, sorry, ini generasi gue. Amin. Amin. Iya, Amin. Om. Amin. Jadi ya gue cuma pesan aja. Yang nomor satu lu mesti hindarkan adalah narkoba. Itu aja. Gua minta, Alhamdulillah. lo mau sebandel apa, silakan. Tapi kalau yang satu itu, lu hindarkan jauh-jauh. Hindarkan. Berantem juga, kalau nggak perlu jangan. Wah, nggak perlu tuh berantem. Nggak Pokoknya aman. Saya not drugs gitu lah. Nah, Oh iyalah, pasti ya. ngomong zaman sekarang nih, Om Iwan, perbedaan industri. Nah, ini menurut kacamatanya Om Iwan nih, perbedaan industri tahun 80 90-an ini dan era sekarang nih. Karena kan kalau Iwan masih eksis nih dengan React tadi dengan yang duo itu ya kan. Iya. Nah, perbedaannya kira-kira gimana? Gimana pendapat Om? Ya kalau buat gue di tahun 80, 90 kita belum ada yang namanya digital. Betul. Artinya semua berjalan mengalir dan
oke aja, label-label itu nggak masalah. Sampai sekarang sebenarnya nggak masalah juga label. Jadi jangan kita juga menyalahkan label. Ayam. Ketika ada kontrak, kalau nggak setuju kenapa ditanganin? Benar. Itu permasalahan. Gue juga suka ngomong sama teman-teman gue, bang label kayaknya gini, lu nggak usah ngejelekin label gitu kan. Gue orang lama banget enggak, tahun 80, 90. Kalau dibandingkan sekarang memang jadi lama kan buat lu. Nah ya kan? Tapi buat gue enggak. Karena gue tahu-tahu gila lu, umur gue sekian. Nggak terasa bro ya? Benar-benar. Oh iya, ini gue harus gimana nih? Jadi jangan menyalahkan label. Manusia juga semua punya salah. Cuman begini, ada pertanyaan gue ke temen gue tanya, lu kenapa diteken? Lu paraf? Udah tau lu nggak setuju? Lu baca nggak kontraknya jelas-jelas? Isinya. Ini gue selama dengan Jet Layar nggak ada masalah. Dengan Edane, dengan label nggak ada masalah. Nah kalau sekarang zaman digital, memang waduh, rekaman aja di rumah. Apa udah jadi gitu ya. Mungkin pakai laptop bisa, ya kan? Keluarin di YouTube, brand, ya kan? Tapi kalau kita melalui publisher atau segala macam, ya memang ada untungnya kalau mau publisher yang mau mempromo. Ya. Nah, itu kan urusan promo kan juga urusan, itu nggak sedikit uangnya. Angkanya banyak, Iya betul. Iya. TV bapak lo, gue bilang gitu. Gue gituin. TV bapak lo. Gue masuk aja main jengreng nggak bisa. Dia kan juga perlu sponsor. Band lo hebat atau laku apa gimana? Atau enggak? Enggak. Kalau enggak, lo tahu diri aja, mundur aja mendingan. Bikin lagu aja yang bagus. Oh, udah dapat yang bagus. Di YouTube entar juga label nyari. Pastinya Ini siapa sih semua kan gitu ya? senambungan buat dia, jadi nggak perlu disalah-salahin label. Berkarya aja. Iya, pokoknya kesalahan anak band juga harus mengakui gitu. Gua akui. Nah, betul. Jadi gua selalu bilang sama teman-teman gua juga waktu zaman Jet Layar itu, ya udah tahu bayaran segini, kenapa lu mau? Jadi inilah, jadi Balik lagi. kadang-kadang musisi juga dianggap rendah. Yes. Nah, jadi gue lihat di sini kita jangan yes deh, lihat dulu. Apa sih makna isinya dulu? Bukan mata duitan, bukan tapi Biar jalannya tuh lancar, Lancar, nggak ada ganjelan yang di hati ya. Kalau bisnis itu kan kita, ya kan, kita lihat untungnya dia buat apa, untung siapa, ya kan, dia bagaimana, terus kita dapat untung gimana. Win-win lah ya. Nah, memang kadang-kadang ada aja yang bandel, ada yang nakal-nakal, biasa lah, duniawi. Emang begini kalau duniawi, dibandelin sedikit udah wajar aja, buat gua udahlah, maafin aja, udah Kasihin slow. aja ya. Betul. Agar kita lancar ke depan. Setuju. Luar biasa. Kalau digital udah canggih sekarang, lu mau apain, lu mau Berkarya apa aja deh Gam? iya terus mau nyolong lagu udah nggak bisa, Ya. udah pasti ketahuan. Lagu gua dinyanyiin situ tuh, udah nggak ngomong sama gua, kan? Pindah rekening, diurus YouTube-nya dia apa? Nah dia stop, dia pindah. Belokin. Besar. Pendapatan ya. Apa? Copyright. Copyright. Nah ini kayaknya nanti ilmu yang mungkin bisa di-share sama temen-temen nih. Kapan-kapan Om Iwan kita undang. Ya siapa ada kumpul band. Kita berbagi kan. Ini kan ilmu yang nggak semuanya tahu tentang performing right. Iya. Lagi apa copyright. Ya. Itu pengetahuan yang perlu disebar ya. Jadi gini, nih gue terangin sedikit ya. Ya, boleh bang. Kalau ini bicara karya, ini lagu ciptaan Genta. Ini lagu gua nih bang. Nah, band lu tuh yang lain itu cuma performing dapatnya. Oke. Kebijaksanaan dari lu. Dapat full itu dari karya lu dapat full itu. Maaf ya, 1M nih buat lu. Amin. Lu performingnya bayarnya ke teman-teman. Enggak urusan dari YouTube. Oke. Enggak publisher enggak. Publisher itu cuma ngasihnya karya lu bayar sekian. Nah, lu sama siapa ngerjainnya? Lu ngerjain sama gua. Ya lu bagi gua. Hitungan persentasenya ada di gua atur aja. Yang terbaiknya buat gua, terus buat teman-teman performing
yang lain pemain drum, pemain gitar, Yang ada di- saxophone, Oh, saxophone, ya kan. Terus suling Gendang. Beli lo mah cek des. Cek des lu biar lagi tuh. Gimana, Pak? Jadi gua jadi stand mic. Jadi sebenarnya copyright misalnya yang dapat dari AdSense orang misalnya di cover apa segala Iya. macam terus masuk kayak ke rekening itu memang berarti ke penciptanya. Nah, Iya, tergantung etika baiknya pencipta ke teman-teman band. Balik lagi ke sana ya. Kayak gitu ya. Berarti nggak ada harganya ya pemain ya. Untuk gua banyak hipin lagu. Nah, makanya itu masing-masing band atau masing-masing band, terus masing-masing anggota pemain itu mencipta aja. Enggak kok, sebenarnya bikin lagu itu kan apa yang ada di hati kita bikin aja. Karena apapun semua inspirasi datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Betul. Yakin aja. Oh ini bisa nggak nih? Kerja sama teman-teman dienakin bagaimana gitu kan. Karena gua ada lagu aja gitu. Ini kira-kira gimana Iya. gitu. Iya. Dan gue lebih senang kayak gitu tuh. Wah, enak nih. Ini lagu enak nih, cuman di bagian sininya aja gitu ya kan. Kita pindahin kemari nih. Kalau zaman dulu 80-an sih lagu mau 9 menit juga nggak apa-apa. Iya. Iya, Kalau panjang. sekarang kan kita ada durasinya. Iya. 3 menit 15 ya kan. Masih 4 ya, mentok ya. Maksimal 4 lah. Jadi semakin sedikit tapi bagaimana lagu itu enak. Waktunya mepet, cuma lagunya enak. Pengen denger lagi. Dulu kan intro aja bisa ketungguin ya habis Iya. setengah gelas kopi gua. Gua Iya. Sampai habis ya. Buat lagi kopi baru masuk tuh song. Coca. Baru makan. Kopi setengah coca. Ada Genesis, ada yang intronya panjang. Iya. Mana-mana ya kan ada Genesis juga. Band-band bule banyak loh yang kayak gitu. Tim teater ya. Dulu kayak gue ingat tuh Guru Gypsy, Mas Guru tuh. Ah iya, Mas Ah. Guru. Iya, ada yang panjang ya? Iya, Guru Intronya ya? Gypsy. Wih, gila. Iya, Kita iya. makan nasi goreng habis tuh belum masuk goreng. 15 menit. Kalau makan udah betah. Masuk pokok. Tapi itu kembali lagi gua ceritain Mas Guru, gua bukan banggain Mas Guru ya, tapi mau tidak mau kita harus. Itu salah satu putra Indonesia yang pernah menciptakan musik juga sampai ke luar negeri juga. Pertama kali tuh ya. Yang pertama kali kan sini berarti berapa itu siapa? Ada tuh yang band rock and roll tuh. Oh, itu yang ke Beatles. Oh iya. Apa? Aduh, yang Beatles Yang dulu, yang versi iya, yang Indonesianya. Belanda Ah. Indonesia. Aduh, apa Lupa. namanya? Itu nomor 1. Di situ Mas Guru rock dengan etnik. Dia udah duluan. Iya, betul. Ini nulin. Wah gila. Gua masih ada kasetnya. Gua pindahin ke komputer. Gua pasang terus, gua pelajari. Wah gila ini. Manusia kawakan banget nih. Itu tahun Genius ya? Lu jenius. Genius banget. Jadi lu bayangin tuh seorang guru. Iya, iya. Mungkin anak-anak sekarang nggak tahu siapa dia. Nah, itu Kalau yang di gua kasih tahu. Namanya Guru Gypsy. lo pernah dengar gue tapi lagunya Dia main bass Chris ya. Chris ya, belum jadi vokalis ya? Belum, masih Gila main kan? bass. Iya, betul. Nah, di Selmaro. Iya. iya. Oh. dia kan ada di film Krisi yang gue Odin. main. Yang nyanyi gini. Bang Ya? Odin. Yang nyanyi gini. Bang Odin. Paling Nasution ya? Heeh. Paling Nasution. Iya. Ada di kalau lu ngeliat film Krisya ada guru Jadi Krisi backing tuh. vokal ya? Dulu Om Krisya masih main Main bass. bass. Kebetulan gua ada di filmnya. Ya, coba bentar. Blur. Ya, Enggak, dia kali nggak blur dia mah. dapat beberapa. Wah, Ya, tapi frame-nya banyak lah kalau ngomongnya ada Lumayan, beberapa ya. menit doang. Masih Oh, baik. kita kayaknya tadi kan ada challenge nih. Seorang Mas Iwan udah tahu dong main bass emang udah mantep banget. Siapa yang nggak apa? Ya, Ya kan? Emang meragukan gue lah. suka banget, touchnya Siapa yang asik ragu? banget. Karena emang band itu dua, kalau udah main damai enak, main bass enak, itu yang lainnya enak, itu pasti. Gitu kalau buat band, kalau pemain damai dia enak, main bass enak, udah, yang lain tuh enak tuh main gitarnya tinggal ikutin aja. Tapi kalau yang dua itu nggak enak, aduh susah, nggak enak. Dan Karena jiwa ya. itu dasarnya bang ya, betul ya? Jantungnya. Apa ya? Iya. Jantung Oh, musik ininya. sih. Bass. Fundamennya. Fundamennya banget itu kalau Iya. udah dasarnya dia enak, aduh tinggal
itu yang lo maksud mungkin begitu ya. Iya. Kalau gua tuh ngebilangnya gini, kalau bass sama drum itu rhythm groove. Rhythm and groove. Iya. Kalau bahasa Groove itu rhythm groove itu bass sama iya. drum. Contoh nih, udah lihat lagu Michael Jackson. Bass doang sama drum sebenarnya. Iya. Udah enak ya. Wah, Iya. Iya. itu ininya isi-isian aja. Datang pemain gitar, si Isi-isian itu doang ya. Gidit itu kan, yang isi Eddie Van Halen-nya kan. Iya. Iya. Tak, drumnya tak, udah enak. Udah asik Pas gitu. masuk, tak tuh. Gua Iya, iya. pelajarin sama Michael Jackson. Gila nih lagu cuman sebenarnya kalau ditutup yang lain juga enak. Iya. Iya. Gua nggak ada gitar. Udah asik ya. Iya. Goyang ya. Tapi dia bener kan? Iya. Bener-bener. Ya, itu yang dimaksud kan. Nah, Karena sekarang berasa banget tuh kalau manggung nih Om, terus tiba-tiba bass, kalau gitar mati nggak ada, tapi kalau bass yang mati iya bener. berasa Langsung itu. hilang ya. Iya, berasa. Mood jadi gimana gitu. Betul. Mood jadi mood. Mood aja. Itu dia. Gimana? Yang tadi gendut jadi kurus. Waduh. Nah, tadi belum kelar nih. Hmm. Mungkin para apa namanya ya? Pendengar atau para Pelihat, penonton, Penonton. Para indra. Menyaksi. udah biasa menyaksikan Wah. Mas Iwan main bass. Hmm. Tadi kan Doi bilang katanya Doi mau nyanyi kan? Di usia berapa? 60 kan? Tunggu. Puncak yang Ini kayaknya kali pertama kita mau coba Wah. kerjaan Doi main gitar sama nyanyi. Mas Iwan ya? Ready ya? Ya. Lagunya apa Iwan? Nggak usah lama-lama, Lagunya 1 apa? jam aja. Ya 5 album aja, 5 album. Oh, Sewa Cuma mau lagi. di 1 jam, Pak. Nah, gimana? Kita challenge berarti ya? Iya. Challenge ya. Nah, ambil sikat-sikat. Apa? Oke. Apa yang Bohong nih dia, orang tua sih ngambil. Ngelem ini, ngelem, dilem. Ini kan gua lagi proses ya. Lagu ini sih belum jadi. Bocor Iya. ya. Gua yang Tapi diisi lagi. ya Wih, Coba kita. jarang ini Om. Buat Pak guys. Udah denger ya? Ini kali pertamanya di Ngacang dan Noloming Om Iwan nyanyi sampai main Nyanyi. gitar. Biasanya main bass ya gitu. tapi sedikit aja nih kenal. Nggak apa-apa. Saya cuma dapat sedikit Oh, doang. Siap. yang sedikit itu paham malah. Masa muda, masa bahagia, masa muda, masa yang penuh gaya, masa muda, masa berjaya, masa muda, masa yang penuh jaya, masa muda, jangan kau sia-siakan. Oh yeah, yeah. Masa muda, masa yang paling berkarya. Alright. Masa muda. Wih, Lagu keren dong. Ini Belum keluar tuh. akan Ya. dirilis berarti ya? Tinggal gue mixing, cuman saya gue isi dulu. Ya itu keren tuh buat lagu-lagu kan. Apa? Unit Indonesia untuk satu ya. Oh iya benar. Iya boleh. Keren tuh. Om. Wow. United Keren yang- Indonesia ya. Yang senior sama yang anak muda digabung. Hmm. Kolaborasi. masih jos ya. Merinding dengernya. Iya kan? Asik. Rasanya gue baru dapat tadi. Iya. Tadi gue mau berangkat ke sini gue dapat, gue tulis dulu. Dam adalah siku, jangan. Asik. Masa muda jangan diracuni, jadi jangan sampai teracuni. Masa muda itu jangan diracuni ya, itu tadi ya. Apa? Maksud Narkoba, terus ikut-ikutan Pergaulan yang kagak bebas jelas, gitu ya. ya kan? Hmm. Wah, segala macam lah yang merusak. Artinya bersyukur. ya. Hidup itu harus penuh bersyukur. Nah, Apapun yang kita alami, tetap aja bersyukur. jadi dari lagu itu sebenarnya kita bisa, kalau gua sih anggapnya kita sebagai generasi muda harus, banyak kan gini generasi muda, santai aja masih muda. Nah, Santuy. padahal itu buat tua kita jadi rusak Om ya. Iya. Apa yang kita tanam
Nah, apa juga yang itu juga yang gitu tua gitu. Bener nggak? Betul. Gue so bijak gitu tapi bener nggak sih? Udah jam-jam kecil emang gitu jadi makin bijak. Wah. Jam-jam kecil. Jadi kesan dan pesan nih yang bekas untuk teman-teman milenial mungkin dan teman-teman musisi milenial. Nah, tadi kan harapan dari Wang Genta, Edane comeback nih, reunian. Oh, penasaran banget itu. Ah, gua juga pasti. Aduh. Pasti ya. Gitu ya. ada waktu. Seru. Yang gua penasaran sih Gerby reunian sama. Oh, Oh ya lihat. Nah, kita semoga bisa reunian. amin. Tapi cuman satu-satunya yang buat Gerby reunian cuman kita. Oh iya benar-benar. Iya kan? Benar-benar. Kumpul semua. Cuma tuh yang datang keyboard yang kemarin waktu kita ngacang. Oh iya si keyboard. Keyboard nggak datang. Boleh doang. Tapi ya mudah-mudahan itu menjadi apa? Pintu gerbang awal. Setuju. Nah, Nah, jadi kalau di ngacang itu di ending terakhirnya itu kita ada jawab cepat nih. Iwan. Misalkan air apa kopi? Kopi misalkan gitu. Jawab cepat lah. Jawab cepat lah. Nah, ini ada Challenge apalagi. beberapa pertanyaan dan coba dijawab cepat nih sama Om Iwan ya. Pertanyaannya yang pertama, banyak uang tapi nggak terkenal atau terkenal tapi nggak banyak uang? Nggak mau dua-duanya. Oh, Oh bisa nggak mau? Coba dulu. Om atau deh om mau om. Atau deh. Yang mana Deh, om? tawar deh. Jadi Biar gimana aja. om? Nggak. Nih gue bakal tahu jawabannya sampai terakhir juga. Gue nggak mau dua-duanya. Pertanyaannya kaget. Karena kalau begini jawabannya dong. Ah. Gua kasih dulu nih ininya. Lu mesti tahu dulu. Kenapa? Kalau terkenal buat gue ya, syukur alhamdulillah gue terkenal. Tapi kan lo tahu mau bagaimanapun juga yang lebih terkenal adalah para nabi. Nggak, betul. Baik. Gue nggak mau juga terkenal. Ah, Karena udah ada nabi-nabi. Hmm. Oke? Banyak duit. ah, Semua nabi kaya. ah. Jadi kalau gue mau kaya, juga biasa aja lah. Hmm. Kalau gue dikasih kaya, ya berarti gue ikut. Ya, sudah aja, nggak apa-apa. bersyukur Tapi kalau lagi gua tadi nggak balik mau, lagi. Iya. Tengah-tengah. Ya, gue bilang gue nggak mau dua-duanya. butuh apa filosofi. Om Genta sih Om. Mana? Gak jawab. Kelar. Ini mungkin sudah sampai di Rono Roaming ini. Karena kalau ini terakhir. tadi lu tanya kalau terkenal tapi nggak punya duit, Heeh. maka nggak bisa kenal sama juga. Ya emang gitu pertanyaan Iya. sebenarnya Mau sebenarnya ke resiko tempat, mau semua. ngopi ke tempat Oma Bintang nggak bisa juga. salah juga ya. Kalau ada dentak mah nggak apa-apa deh. Dentak belum datang lu duduk pojok itu usia security. Aduh. Lu aja dah yang nanya dah, kayaknya gue serba salah. Ya mungkin sama Pai lebih. Ayo Pai coba Pai. Coba. Coba Pai. Ini kan tadi Om Iwan nyanyi nih. Tapi ini ada pertanyaan juga nih. Tampan tapi suaranya false atau jelek tapi suaranya bagus? Jelek tapi suaranya bagus. Nah, tuh. Sisi Gitu. Karena kayak gua jelek ya enggak lah. Eh, Kalau dipanggil sensor. gua kalau dipanggil jelek enggak gua. Kita juga biar. Tapi kalau dipanggil ganteng kan pengen. Lu kalau lagi gini ganteng nih. Ya pengen gua dipanggil ganteng. Tapi kalau lagi nyanyi jelek. Aduh. Kayaknya kita harus ikutin Edan nih Pak. Lu perhatiin ya. Setiap album ganti Orang ganteng vokalis. nih. Ah, Mau siapa kayak lu perhatiin. Pasti pas nyanyi jelek. Oh itu kalau suara bagus malah ngeluarin muka jeleknya. Ya kan? Makanya kalau ngeliat orang jelek kalau lagi nyanyi. ah. Tapi enggak. Lu perempuan nih. Jangan ada kegilaan laki-laki gak karuan lu. Lu lihat nih penyanyi. Wah, lu dengerin dulu. Iya. Ini penyanyi ganteng banget. Begitu nyanyi lu perhatiin, jelek juga ya. Lu mau apa gimana? Tapi biasanya nih om kalau mukanya jelek, kalau dia nyanyi, misalnya suara bagus nggak, jadi ganteng. Kalau sesi nanti gitu kadang-kadang. Ya, itu berarti perasaan lu. Oke. Berarti perasaannya ini ya masih ada. Iya. Nah, lebih suka menyendiri atau di keramaian? Di keramaian. Di keramaian. Kenapa om? Gue ngeri, gue sendiri. Disangka kenapa? Lu belum pernah liat potong sih lu ya? Enggak gua. Jangan om, jangan Ah. serem. Gua potong Jangan jalan. serem takut. Gue tiap hari Om.
Ini tadi gua lagi nanya nih, belakang gua pocong. Gua. Gua. Kampret. Gua. Tapi gak usah bahas itu yang lain. Takut lo ya. Asik kan? Asik gue pengen. Asik Temen banget. aja, bener. Kita jujur orang. Kita salah pun. Oh, kok Gue salah nih. Om kadang jujur sama double gede tipis om. Tapi kalau di panggung Double om. Ini double om. Gua tapi tadi Double. ketahuan sama Om Iwan. Ya kan? Masalah. Ih, salah gua. enggak, maksudnya kalau di panggung kalau ada salah dikit itu kayaknya sampai bawah ke pikiran gitu ya. Iya, Itu Terus. Gila. Salah lu gitu. maksudnya Lu mikirin yang salah. nggak ada aja gitu. Salah aja nggak mikirin lu. Nah, Iya di Liverpool. iya, gimana lo? Bener aja nggak mikirin. Salah gimana? Nah, Nah, jadi gimana tuh? Lu Bingung mikirin juga. yang pikirin. Kayaknya movie juga. nah ini pertanyaan cepat terakhir. Bayaran gede nggak ada yang nonton atau bayaran kecil penontonnya ramai? Bayaran kecil penontonnya rame. Jauh banget. Kepuasan batin udah beda tuh. Bukan batin ya? Kepuasan batin. Wes, Apalagi ngapain lagi? apalagi kalau Santuy. John nyanyi lagu kita, wah, Waduh. gue belum pernah sih. Apalagi kita main bro. Pernah nggak lo nyanyi buat orang-orang panti asuhan atau sorry ya teman-teman yang punya disabilitas gini bro, mereka masa nyanyi dengan kayak gitu. Dan bisa main mereka pas mereka nyanyi itu kayak kebahagiaan banget. Padahal kita gue nggak mikir mau dibayar nggak bayar tuh belum urusan. Tapi happy banget, itu beda banget bro, happy banget buat orang happy. Jadi simpelnya apa tadi? Lu bagus kalau begitu. Berarti Amin. kalau lu bikin satu pagelaran, kalau gue nih, gue misalnya dipanggil nih ngeband nih, ntar siapa aja tuh panitia manggil, gue pengen ada di situ, ada pedulinya coy. Jadi minimal seberapa aja anak-anak band atau dari tiket juga diambilin ya, dikasih aja. Gue bukannya sok-sok ini sih ngajarin, bukan ngeguruin, enggak. Mengingat kita harus beramal. Penting banget itu. Iya, jangan mau jalan sendiri. Kita kan juga nggak sendiri sebenarnya. Benar. Jangan kenyang sendiri. Mikirinnya dunia aja om ya. Iya, boleh. Santuy. Perut meledak mau. Itulah tugas kita. Iya. Kan? Tuh, Pada akhirnya emang peduli, ada peduli. iya dan gini kan teman-teman gue bro sekarang yang 90-an lagi pada suka untuk ya mungkin karena mereka udah lihat juga waktu udah terus berlalu ya. Iya. Dan ada saatnya mungkin kita udah pernah ngerasa om ya pernah ngerasa peak di atas ya. Oh, udah iya. ngerasa orang yang buru-buru nyanyi. Tapi ada hal yang apa sih bisa gue bagiin, gue share buat mungkin adik-adik kita yang kurang dengan talenta kita, kemampuan kita dengan bermain musik atau bernyanyi. Iya. Itu yang lagi Caranya banyak lah ya. ya itu yang ya PR dan mungkin saat mudah-mudahan visi musisi kita ke depan begitu yang kita sama ya. Berkah ya, Khususnya pesan untuk musisi-musisi yang sekarang kayak gitu ya. luar biasa. Tapi kalau dengar kayak gini, gua sih kepikiran kayaknya enak nih sepatu udara. Kita undang legend-legend 90-an, terus kita buatin satu album, ya kan? Kita buatin video klip juga, tapi itu dedikasikan untuk amal. Wah, keren Wih, kayak gitu. Itu boleh. boleh. Boleh tuh ya. Jadi kalau yang setuju tinggal komen aja di bawah. Betul. Tinggal masukan komen di bawah. Kira-kira musisi 90-an Siapa? selain Garbi, mungkin Willis Cat juga, Om Iwan yang mau diajak tinggal di komen di bawah ya kan. Siapa tahu kita bisa Iya. berbagi dan Kita collab musik itu semuanya. nggak selalu tentang uang bro ya kan. Yes. Yang penting ada keberkahan. Amin. Kita Biasa peduli. dari malam ini kita dapat ilmu juga, kita sepatu udah dapat ilmu dari om kita dan Om Iwan. Iwan. Yes. Mungkin sekian aja dari Ngacang Bareng dan No Roaming. Yes. Oke. Sekali lagi kalau lo suka sama video ini, dukung terus video channel kita Sepatu Udara dan Genta Gerbi Official. Dan saya Genta Garbi, Mas Iwan Ferius dan teman-teman sepatu udara. Akhir kata, jangan lupa berbagi dan bahagia. Thank you. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap mengudara kapten.